Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauludin, NIM A1012201030. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang bank sentral yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan pembayaran yang sah. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia yang penjelasannya menurut Undang-Undang 45 Pasal 23 Ayat 3. Bank Indonesia adalah bank negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintahan dan atau pihak-pihak lain. Bank Indonesia juga merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Adapun fungsi bank yang pertama, melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan. Yang kedua, memberi nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan. Yang ketiga, melakukan pengaturan pembinaan dan pengawasan perbankan. Sebagai bankers bank, memelihara stabilitas keuangan nasional, melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi, mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat. Adapun tujuan pokok Bank Indonesia, tujuannya mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas pokok yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawas bank. Bank Indonesia sebagai pengawas bank. Yang pertama itu memberi dan mencabut izin usaha bank, melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung kepada bank di Indonesia, menetapkan ketentuan bank yang membuat prinsip hati-hatian atau disebut prudential banking. Adapun kewajiban bank menyampaikan laporan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Bank Indonesia juga dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia dalam menerbit surat utang negara atau disebut SUN. Tugas lain Bank Indonesia. Yang pertama itu hubungan internasional. Melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, lembaga keuangan internasional. Atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata, usahakan, serta menyelesaikan kewajiban pemerintah. Bertindak atas nama negara sebagai anggota pada lembaga internasional atau multilateral. Yang kedua, akuntabilitas dan anggaran. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap 3 bulan sekali. Menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat setiap awal tahun perihal evaluasi kebijakan moneter setiap tahun, lalu direncanakan kebijakan moneter tahun yang akan datang. Adapun struktur organisasi bank di Indonesia. Bank Indonesia dipimpin Dewan Gubernur yang terdiri dari Gubernur satu orang, Deputi Gubernur senior 1 orang, Deputi Gubernur minimal 4 dan maksimal 7 orang. Urusan atau BRIO yang terdiri dari 4 sektor, yaitu moneter, perbankan, sistem pembayaran atau manajemen internal, kantor cabang atau kantor perwakilan di luar negeri. Baiklah, yang terakhir, Dewan Gubernur Bank di Indonesia. Yang pertama,
syarat anggota. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memiliki akhlak dan moral yang tinggi, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan hukum. Yang kedua, gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, deputi gubernur diusulkan oleh gubernur, diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, larangan bagi anggota Dewan Gubernur. Ada 4 larangan. Yang pertama, mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga. Yang kedua, mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Yang ketiga, merangkap jabatan kecuali karena tugas jabatan. Yang keempat, menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Dan presentasi dari saya, konten ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Sekian dan terima kasih.